Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Masya Allah, alhamdulillah. Tentunya tidak ada siapa yang tidak bergembira, bersuka cita, berwajah ceria di hari-hari ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung dan di hari-hari yang sangat dahsyat keagungannya, yaitu Masya Allah 10 awal Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Dan hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 Juli, bertepatan tanggal 1 Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Semoga kita belum terlambat untuk menghadirkan keagungan, dahsyatnya, hebatnya 10 awal Dhul Hijjah secara khusus dan bulan Dhul Hijjah secara umum. Karena secara umum bulan Dhul Hijjah termasuk dari rentetan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diistimewakan, yang disucikan. Ya, sebagaimana disebutkan surah At-Taubah ayat 36, bulan haram itu bulan-bulan haram itu ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, secara khusus kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Semoga senantiasa hadir dalam hati kita keagungan bulan Dhul Hijjah, khususnya 10 awal bulan Dhul Hijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam dan hari-hari 10, dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Al-Imam Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan malam-malam atau hari-hari 10 yang dimaksud, kata beliau, innaha asru Dhul Hijjah, yaitu dia adalah maksudnya 10 awal Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, dan hari-hari ini hari-hari yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran. Contoh dengan konteks yang sama, surat Al-Hajj ayat 28, surat Al-Baqarah ayat 203, Allah katakan wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah kalian mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyaklah kalian mengingat Allah di hari-hari yang terbilang. Demikian yang dimaksud dengan ayyaman ma'lumat, ayyaman ma'dudat adalah yaitu Ashr Dhul Hijjah, sebagaimana Ibnu Abbas katakan 10 awal bulan Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan hari-hari ini adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling gagah, yang paling hebat. La ilaha illallah. Ya, sampai para ulama berselisih mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dhul Hijjah atau 10 akhir Ramadan. Nanti kita akan sedikit jelaskan. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, jangan sampai terlewatkan sekecil apapun amalan-amalan saleh kita yang kita lakukan di 10 awal bulan Dhul Hijjah, baik amalan yang sifatnya umum, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan mungkin seluruh aktivitas kita apabila kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amal saleh. Terlebih lagi tatkala amalan-amalan itu amalan khusus yang diistimewakan di bulan Dhul Hijjah, maka Allahu Akbar, dengarkan kabarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan atau mengabarkan bahwasanya amalan-amalan di hari-hari tersebut atau di hari-hari ini, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah, Nabi menyebutkan 4 kriteria amalan. Kata Nabi SAW, ahab, amalan-amalan di hari itu paling dicintai oleh Allah, afdal, paling utama di sisi Allah,
azka, paling suci di sisi Allah, a'zam, dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat tercengang tatkala mendapatkan kabar tersebut. Akhirnya mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah amalan-amalan di hari-hari ini tidak tertandingi jihad? Kata Nabi, tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak termotivasi? Seluruh amalan kita, yang kecil maupun yang besar, yang umum maupun yang khusus, bahkan aktivitas kita, kalau semuanya karena Allah, insya Allah tidak tertandingi jihad. Dan siapa yang tidak ingin berjihad dan mendapatkan pahala jihad? Dengarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallah min hadhil ayamil ashr. Tidak ada amalan, ya, tidak ada hari-hari, kata Nabi, yang amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah, dalam Sahih Bukhari Muslim, dibanding amalan-amalan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Ad-Darimi, ma min amalin azka indallah wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fil asr. Tidak ada amalan yang paling suci dan paling besar pahalanya di sisi Allah dibanding amalan-amalan, yaitu yang menandingi amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, dalam Ad-Darimi masih dengan sanad yang hasan, ma min ayyamin al-amalu fihin afdal. Tidak ada hari-hari yang amal saleh desanya paling utama di sisi Allah. Itulah kontek-kontek kabar, ya, tentang bagaimana keagungan, kedahsyatan, kata Nabi, ahab, paling dicintai, ya, azka, paling suci, afdal, paling utama, a'zamu ajra, paling agung pahalanya. Sampai para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Apakah tidak tertandingi jihad? Bukankah karena di benak sahabat ada amalan gagah, amalan hebat? Apa itu? Masya Allah, iskariman au mutsyahidan. Ketika hidupnya mulia, matinya syahid, jihad. Ya, sehingga mereka, ya, terbayang di mereka pahala jihad. Mereka makanya bertanya, walal jihad, apakah tidak tertandingi jihad? Qala walal jihad fi sabilillah, tidak tertandingi jihad. Hanya saja memang kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya ke medan perang, membawa harta dan jiwanya lalu tidak balik. Baik harta maupun jiwanya belum ada yang nandingi. Tapi kalau dia jihad ke medan perang, lalu dia balik dengan masih membawa nyawanya, apalagi, ya, mungkin mendapat sebagian harta rampasan perang, maka, ya, amalan di hari ini tidak bisa menandinginya. Allahu Akbar. Amalan-amalan di hari ini tidak tertandinginya. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar, sesungguhnya orang-orang yang di hatinya ada keimanan, kecintaan, semangat, dan ketakwaan kepada Allah terpanggil. Ya, terpanggil untuk menyingsingkan lengan baju, menguatkan otot. Ya, dari awal bulan Dzulhijjah ini, ya, kita semangat. Makanya Utsman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan, mereka para ulama salaf dahulu, yu'azzimun, mereka mengagungkan salasa asyarat, 10 hari dalam satu tahun. Salah satunya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Na'am, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, para ulama ada yang berselisih. Apa yang mana yang paling utama, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Karena semuanya dalilnya luar biasa. 10 akhir Ramadan, ya, begitu gagahnya, sampai kita beriktikaf di sana ada, yaitu Lailatul Qadar, dan 10 awal bulan Dzulhijjah tidak tertandingi jihad. Subhanallah, sampai mereka mengatakan, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Namun Ibnu Qayyim berusaha menyatukan dua pendapat, kata beliau, ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, apabila malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan tidak tertandingi. Apabila siangnya, 10 awal bulan Dzulhijjah tidak tertandingi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau 10 malamnya di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Dan 10 siangnya di bulan awal Dzulhijjah ada,
yaitu hari Arafah, yaitu hari yang termulia di alam semesta ini, di mana Allah turun bersama malaikat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, tentang kegagahan hari Arafah, ma min yaumin aktsaru an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari-hari yang Allah banyak memerdekakan hambanya di sana dari api neraka min yaumi Arafah, dibanding hari Arafah. Wa innahu layadnu, sesungguhnya Allah pun mendekat subhanahu wa ta'ala. Turun kapan? Asyiyat Arafah, dan riwayat yang lain di sore hari Arafah. Summa yubahi bihimul malaikah, lalu Allah membangga-banggakan hambanya di depan para malaikat. Lalu Allah mengatakan, fayaqul ma arada haula, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan. Dan dalam riwayat yang lain, isyhadu, saksikan, anni ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Sahih Muslim rahimahullah taala. Dan Al-Imam Ibnu Hajar mencoba menelaah kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini begitu gagahnya, agungnya, dahsyatnya. Kata beliau, walladzi yadhhar anna sabab fi imtiyazi asri Dzulhijjah, nampaknya bahwasanya di antara sebab istimewanya 10 awal bulan Dzulhijjah, lima kan istima'i ummahatil ibadat, karena terkumpulnya di sana pokok-pokok ibadah. Ya, Allahu akbar, terkumpul di dalam bulan ini pokok-pokok ibadah. Tentunya pokok ibadah di antaranya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Satu adalah syahadat. Tentunya tidak mungkin kita bisa lepas dari syahadat. Yang kedua, salat. Naam, di bulan kita tidak mungkin tidak salat. Saum. Allahu akbar. Walaupun tidak sampai wajib, tapi ada syariat saum. Nanti puncak-puncaknya kita saum Arafah. Allahu akbar. Yang keutamaannya menghapus dosa yang akan datang dan menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian sedekah, ada kurban. Dengan harta kita berkurban di jalan Allah. Wal hajj, dan ada ibadah haji. Allahu akbar, yang berkumpul seluruh kaum muslimin di tanah suci dan nanti di padang Arafah. Kata beliau, wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan itu tidak didapatkan kecuali di selain bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seyogianya seseorang hamba bersemangat, beretos. Ayo, subhanallah, kalau di 10 hari terakhir semangat, maka hendaknya di 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 terakhir Ramadan semangat, maka hendaknya di 10 awal Dzulhijjah juga lebih dahsyat semangatnya. Ingat dan hadirkan di hati dan benak kita bahwasanya seluruh amalan tidak tertandingi jihad. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan sebutkan amalan-amalan apa saja yang kiranya dapat kita dulang, yang kita sing-singkan dengan baju kita, kuatkan otot kita untuk kita berjuang mendulang amal soleh sebanyak-banyaknya di bulan yang sangat agung ini. Insyaallah kita akan sebutkan dalam kesempatan yang lain atau kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.